cordially reminding each of you to make sure that you mute your microphone so there will be noise, so there will be no noises during this event. Okay, thank you very much for preparing yourself to join our agenda. All right. His Excellency, the Dean of Islamic Economic and Business Faculty, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, the Honorable Vice Dean of Islamic Economic and Business Faculty, Ibu Dr. Marliah MAG, respectable Second Deputy Dean Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis MA, Honorable the Third Deputy Dean Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan MH, respectable the Head of Laboratorium of Islamic Economic and Business Faculty, Ibu Dr. Kamila S.A. KMSI CA, Honorable the Head of Research Center of State Islamic University of North Sumatra, Bapak M. Irwan Padli Nasution STM MMCom, respectable heads of departments of Islamic Economic and Business Faculty and along with the ranks. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum and a very good afternoon. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai seminar ini, saya ada sedikit pantun satu. Jadi masuk kuliah di jam petang, jangan sampai ada yang absen. Kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswi-mahasiswi, bapak-bapak, dan ibu-ibu dosen. Oke. Masa air. Okay, first of all, let's praise our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious, the most merciful, the creator and sustainer of the universe. Peace be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. The last messenger of Allah who has guided human life from the destruction into the right way of Islam. All right, it is an awesome and precious chance for me because this today on Sunday I am Haidar Rahmaini Jamila will be your master ceremony for our event internship socialization of Islamic Economic and Business Faculty 2023, yakni sosialisasi magang FEBI 2023. Thank you very much for being here. Let me begin by giving you a warm welcome to our agenda, which is international, institutional, and regular internship with title Internship Program based on Scientific Article Output. Program magang berbasis output artikel ilmiah. Adapun acara seminar ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara bagi mahasiswa-mahasiswi semester 5. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mewujudkan acara ini terselenggara tepat waktu. Baik, kegiatan ini diadakan guna mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi prodi di kalangan FEBI UINSU dalam menghadapi program PKL atau magang nantinya. Sosialisasi ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Laboratorium FEBI UINSU, Ibu Dr. Kamila S.A. KMSI CA. To start our seminar, allow me to read today's agenda. First, opening by MC. Second, listening of the Indonesian national anthem and March UINSU. Third, the welcoming speech from the Dean of Faculty Islamic Economic and Business Islam. And fourth, opening speech by the Head of Research Center at State of Islamic University of North Sumatra. 5, prayer. 6, discussion session. And the last is closing. Those are today's agenda, will be presented soon. All right, ladies and gentlemen.
Let's begin our agenda today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Let's move on to the next agenda. To honor our country, let us all listen to the Indonesian national anthem, Indonesia Raya, and then follow it by Mars Winsu. This will be done by the house. Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamadiyah State Islamic University North Sumatra Provinsi Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamadiyah University of North Sumatra, Provinsi Sumatera Utara, pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Okay, thank you, host. Ladies and gentlemen, now we step on the following agenda. It is the welcoming speech by the Dean of Islamic Economic and Business Faculty. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan MH. It is our honor to have you here to deliver a speech. And afterward, we would like to request Bapak Dr. Mustafa to officially open this event. Oke, Bapak, please, time is yours.
Silakan Bapak Mustafa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ada kendala teknis tadi, saya di unmute kan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, termasuklah pada siang hari ini kita dapat bertemu muka di dalam ruang Zoom yang yang membuat kita bisa bertatap muka dan kita juga mendiskusikan atau melakukan sosialisasi untuk sesuatu yang baik ya, yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, yang ini tentang sosialisasi magang. Salam dan salam kita persembahkan kepada baginda besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya yang pertama kepada tentu Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Marliah MAG yang sesungguhnya berhadir bersama kita ya dan berada satu ruangan dengan saya ini. Kemudian juga tentu kepada Bapak Irwan Fadli ya sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Juga tentu kepada Ibu Dr. Kamilah MAG ya, beliau maaf nih Bu Kamilah, Dr. Kamilah SE dan seterusnya ini ya, banyak gelar Bu Kamilah ini ya. Yang merupakan Kepala Laboratorium FEBI UIN Sumatera Utara. Kepada yang lainnya saya tidak sebutkan satu persatu ya, para pimpinan, dan saya kira juga hadir ketua program studi, dan dosen, dan tentu yang berbahagia, yang kami banggakan, anak-anak sekalian, calon peserta magang ya, atau calon mahasiswa yang akan melaksanakan magang pada tahun 2022. Yang saya kira ini adalah mahasiswa semester 5 ya Bu Kamilah ya, semester 5 dan juga mungkin ada semester 7 ya, mungkin sebagian di mana pada tahun yang lalu tidak ikut dalam melaksanakan magangnya. Pertama sekali saya mohon maaf ini karena Pak Dekan secara bersamaan harus menghadiri rapat yang sangat penting ya di Biro Rektor, oleh karena itu welcome speech ya yang disampaikan atau dimintakan Bu Khaidar Rahmani ya. Terima kasih Bu Khaidar untuk saya bawakan mewakili Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Muhammad Hafiz. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa adik-adik sekalian bahwa kalian akan menghadapi hari-hari bahagia, ya kan? Di mana kalian akan kuliah ya atau menimba pengetahuan dalam bentuk praktek magang ya, praktek magang di mana kalian langsung mendapatkan ilmu dalam bentuk yang praktis di lapangan ya. Nanti akan disampaikan di mana-mana saja kalian bisa menimba pengetahuan, apakah di perusahaan, apakah juga di lembaga-lembaga pemerintah ya, dan juga bahkan nanti juga dibolehkan di masjid yang sudah ada punya koperasinya. Nanti akan disampaikan oleh kepala laboratorium ya. Oleh karena itu saya berharap ya kalian bahagia hari ini ya, anak-anak semester 5 ini, semester 7 yang belum magang ini harus menjadi hari-hari yang bahagia. Kenapa? Karena menimba pengetahuan tidak lagi di kelas tapi di tempat tempat-tempat tertentu sesuai dengan tempat magang yang kalian pilih nanti. Nah, baik anak sekalian, yang kedua, hal yang penting kalian harus perhatikan adalah magang
yang sesuai dengan bidangnya, ya bidangnya. Bahwa kalian mendapatkan kewajiban ya sebagai salah satu persyaratan atau tahapan yang harus kalian ikuti dalam perkuliahan di FEBI kita ini adalah magang. Maka sesuaikan dengan bidang kalian masing-masing sesuai dengan jurusannya. Mengapa? Karena memang magang harus dilakukan pada bidangnya disebabkan agar kalian lebih mendalami bidang kajian kalian atau bidang prodi yang kalian geluti selama ini. Ya, hal ini dilakukan agar memang kalian lebih menukik ya, lebih mendalami ya, lebih banyak mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Karena kadang-kadang bahkan itu sering terjadi anak sekalian bahwa apa yang kita pelajari secara teoretik di kelas ya bersama dengan dosen-dosen kita, bersama dengan teman-teman kita terkadang tidak sama yang terjadi di lapangan. Bahkan ada kadang-kadang yang bertolak belakang ya, bertolak belakang. Kenapa ini seperti ini gitu ya. Tentu itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian dan menjadi ilmu pengetahuan, dan kalian juga dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Ya. Yang ketiga, ini magang sesuai dengan tempat, ya, sesuai dengan tempatnya. Secara umum bahwa FEBI mempersilahkan kalian magang di berbagai tempat yang kalian pilih yang sesuai dengan bidangnya. Tapi nanti tentu ada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan bidangnya, maka itu tidak dibolehkan. Ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri ya, terutama Bu Kalap ya. Misalnya bidang berkaitan dengan perbankan, memang yang lebih tepatnya itu adalah pada industri perbankan. Ya. Misalnya nanti ada yang memilih masjid sebagai tempat magangnya, maka agak sedikit sulit memang magang perbankan di masjid. Walaupun masih bisa juga dikenakan lah kalau misalnya masjid itu punya koperasi yang sudah melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Ya boleh saja. Tapi kami harapkan tentu anak-anak sekalian dapat memilih tempat magangnya yang sesuai agar nanti bidang keilmuannya itu selaras atau sesuai dengan yang kalian pelajari, dan tentu nanti mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang hal yang kalian geluti atau prodi yang kalian pilih ya. Nah, kemudian tadi sudah disinggung oleh moderator ya atau pembawa acara bahwa magang kita ini adalah magang yang beroutput ya, yang beroutput. Di mana magang ini harus beroutput dalam bentuk jurnal ya. Memang ini eranya jurnal. Ada sekalian, mungkin kalian juga ada bertanya-tanya atau agak sedikit mungkin kesal bisa jadi. Mengapa semuanya gila-gila jurnal ini? Dosen-dosen pun gila-gila jurnal gitu ya. Karena memang eranya memang era jurnal di mana memang kita harapkan pengetahuan yang kita dapatkan itu kita tuliskan ya, kita tuliskan. Kalau istilah yang lebih sederhananya kita ikat dengan tulisan ya, kita ikat dengan tulisan, kemudian kita publish di jurnal, dan itu mempunyai nilai yang banyak manfaatnya. Secara praktis ya hari ini memang tuntutan lah ya, tuntutan kita agar memang banyak jurnal yang dipublish, kemudian nanti juga berdampak pada citation dan sebagainya. Tapi di atas itu semua secara filosofi anak sekalian bahwa kenapa memang pengetahuan yang kita miliki, apakah itu makalah, apakah itu nanti tugas, apakah itu nanti skripsi, dan juga termasuk magang ini kita publish di jurnal, agar memang hasil kerja kita, hasil kerja kalian, hasil pengetahuan kalian itu bisa kalian baca dan dibaca oleh banyak orang, dan itu sampai pada waktu yang lama. Nah, ya. Kalau dahulu kan hasil magang itu disimpan, lalu dimasukkan ke dalam lemari, yang penting nilai sudah keluar selesai. Tapi tidak, magang ya bentuk-bentuk yang lain juga dalam perkuliahan, ketika itu dibuat dalam tulisan yang rapi, ya kemudian sesuai dengan kriteria jurnal itu, maka ketika dipublish maka kemanfaatan dari
pengetahuan itu akan dapat dinikmati oleh banyak orang, dan tidak hanya oleh banyak orang karena sekalian, tapi juga akan dinikmati oleh banyak orang pada waktu yang panjang, ya, pada waktu yang panjang. Kalau saya boleh sampaikan bahwa inilah cara-cara kita untuk membuat umur kita panjang, ya. Jadi jangan kesal ya, jangan malas, tapi justru inilah membuat umur kita panjang. Kenapa? Karena pengetahuan yang kita dapatkan itu terus dapat dibaca oleh banyak orang, dan mudah-mudahan hasil pembacaan orang terhadap hasil penelitian kita, hasil magang kita, itu akan membawa manfaat yang banyak bagi masyarakat. Ya, ini saya kira perlu dipahami oleh kita semua. Ya, tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas, ya, hanya dalam tanda kutip terpaksa untuk mempublish hasil magangnya di jurnal. Nah, yang kelima, sekalian, bahwa fakultas kita, Pak Dekan telah mencanangkan dan mendorong kita agar kegiatan-kegiatan kita termasuk magang ini harus atau diusahakan bersifat internasional, ya, internasional. Mengapa? Karena memang kampus kita ini mau terbang ini, kampus kita ini mau lebih maju dari yang biasanya, dan memang tidak bisa tidak bahwa internasionalisasi, ya, dalam segala aspek kefakultasan, ya, dalam bidang akademik dan yang lainnya itu memang harus bersifat internasional. Ya, mungkin hal yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai bidang, termasuklah dalam bidang pemagangan ini, ya, dalam hal pemagangan ini, agar apa? Agar kita lebih bersiap, ya, lebih mandiri, lebih punya wawasan luas. Oleh karena itu, maka kita mencanangkan, mendorong mahasiswa untuk magang yang bersifat internasional. Nanti bagaimana caranya, ya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana persiapannya nanti Bu Kamila saya kira sudah menyiapkan itu, dan fakultas secara kebijakan akan memfasilitasi, mendorong anak-anak sekalian agar memang mengikuti program magang internasional. Hal yang paling penting bagi kalian semua, bagi kita semua, bahwa harus punya cara pandang atau punya mental yang bersifat internasional. Ya, anak-anak FEB itu harus punya rasa internasionalnya kuat. Jangan nanti, aduh mah bahasa Inggris, awak nih kurang fasih berbahasa Inggris, dan sebagainya. Itu harus dihilangkan. Banyak medianya, ya, media pembelajaran yang begitu luas, yang begitu banyak di internet, maka itu harus dimanfaatkan. Nah, saya kira Bu Kamila nanti dan juga para dosen-dosen yang lainnya, kita harus punya target pada tahun ini bahwa sekian persen dari mahasiswa kita memang harus magang internasional. Nggak bisa lagi hanya menunggu-nunggu saja, tapi memang harus mendorong. Dan nanti saya sudah diskusi dengan Bu Kamila tadi, ya, dengan Kalab, bahwa yang bersiap magang internasional itu akan kita fasilitasi, kita akan siapkan, kita akan prepare itu, ya. Tidak lepaskan begitu saja, tapi kita prepare, ya, kita akan buat pelatihan-pelatihannya, dan medianya sudah kita siapkan agar memang magang ini akan terlaksana secara internasional. Ya, kalau bisa semuanya kita internasional, ya, sehingga sangat luar biasalah fakultas kita ini. Nah, saya kira nanti hal-hal yang lain akan disampaikan oleh Bu Kalab, ya, dan juga nanti akan diarahkan oleh Pak Irwan Fadli sebagai Kapus Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih Pak Irwan yang terus saja mengawal mahasiswa kita, program-program kita. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan anak sekalian bahwa ketika kalian magang, ya, dimanapun kalian nanti akan magang di tempat masing-masing, maka lakukanlah secara secara baik, ya, dengan menunjukkan akhlakul karimah yang baik, ya, prosedurnya dijalankan, ya, kemudian kekhasan anak-anak FEBI, kekhasan anak-anak UIN yang berbasiskan agama ini harus kalian tunjukkan, ya, kesopanan, ya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi dan sebagainya,
itu harus kalian jaga betul, ya, jaga betul, karena sesungguhnya kalian adalah duta-duta kami, duta-duta fakultas, duta-duta UIN Sumatera Utara yang berada di luar, maka harus kalian jaga betul nama baik itu. Dan lebih dari itu, selain memang menjaga akhlakul karimah, menjaga kesopanan, menjaga nama baik, kalian juga memang harus menunjukkan kemampuan kalian. Kalian keluarkan kemampuan kalian. Keluarkan ide-ide, keluarkan kemampuan bahasa, kemampuan yang lainnya. Ya, jangan ditahan-tahan, justru ini menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang pilihan yang pernah belajar di fakultas kita. Mudah-mudahan nanti dengan demikian kalian akan mendapatkan lebih dari hanya sekedar magang, tapi juga mungkin dapat pekerjaan, ya, dan juga mungkin dapat yang lain ya, bisa dapat jodoh, dapat yang lain juga ya, boleh ya. Oke, saya kira itu saja sebagai welcome speech dari saya, dari fakultas. Sekali lagi, selamat bermagang ria di tempat masing-masing, ambil ilmunya, tunjukkan kemampuannya, tunjukkan akhlaknya, dan insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang kita cita-citakan, kita impikan akan dapat kita ambil atau kita raih. Saya kira Bu Haidar, saya tidak membuka ya, hanya sekedar welcome speech ya. Nah, begitu Pak, Bu Haidar. Oh, bukan sekaligus membuka ini, Bu. Bukan ya, bukan ya. Baik, saya kira itu saja. Sekali lagi, Pak Irwan Fadli, Marlia, Kamila, dan Bu Haidar sebagai MC kita pada hari ini. Terima kasih, kita kawal kegiatan ini sampai akhir agar memang tujuan yang kita ingin capai dapat kita raih ya dengan sebaik-baiknya. Ala kulli hal, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What an enlightened speech. Thank you Bapak Dr. Mustafa Kamal Rakan MH for the very warm welcome. And now the Seminar of Internship Socialization of Islamic Economic and Business 2023 is officially open. Okay, ladies and gentlemen, we are step on the next agenda, which is the opening speech by the head of Center for Research and Publishing at the State Islamic University of North Sumatra, Bapak M. Irwan Fadli Nasution, STM-MMCOM. Time is yours, Bapak. Terima kasih Bu Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Dekan 3 PB, Ibu Wakil Dekan 1 Bu Maria, dan Ibu Kalab kita yang luar biasa Ibu Dr. Kamila, dan adik-adik mahasiswa yang luar biasa pada hari ini dapat berkumpul, mendengarkan dan menyimak dengan baik ya, bagaimana magang PB itu memang agak beda dengan yang di tempat lain, karena outputnya itu adalah harus menghasilkan sebuah paper yang akan terbit di jurnal. Kita dari pusat penelitian mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada PB ya, karena begitu banyak akan lahirlah karya-karya anak-anak bangsa yang akan terpublikasi di jurnal. Dan manfaatnya itu sangat besar buat institusi kita dan tentunya juga buat adik-adik mahasiswa. Karena adik-adik mahasiswa juga akan bisa men-share berbagai pengetahuan dan pengalamannya dari magangnya dalam bentuk nyata, dalam bentuk tulisan, dan bisa juga direferensi beberapa orang. Jadi memang itu sangat bermanfaat dan semuanya dapat terukur ya, semuanya dapat terukur dengan digital dan semua orang dapat melihat. Daripada adik-adik semua hanya membuat laporan yang hanya membuat lemari kita penuh dan akan dimakan rayap. Maka memang ini kita sangat mendukung. Kita ucapkan selamat juga PB menjadi fakultas yang menerima award pada tahun 2022 ini sebagai fakultas yang terbanyak untuk publikasinya di jurnal. Kita sangat mendukung dan selamatlah adik-adik semua dapat bergabung ya, dan nanti karya-karyanya kita tunggu. Saya diminta tadi membuka acara ya Bu.
Ya, dengan sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara sosialisasi magang PEBI 2022-2023 dibuka secara resmi. Selamat menikmati. Kami tunggu karya-karya terbaik dari Anda. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Thank you Bapak Dr. Muhammad Irwan Paulina Setia. Oke, thank you Bapak atas pembukaannya, juga kata sambutannya. Selanjutnya, untuk pembacaan doa di acara seminar sosialisasi magang kita hari ini, kita berikan waktu kepada Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, untuk membawakan doanya. Kepada Bapak, kami persilahkan Bapak. Berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ghafiradz dzunub waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا فهم النبي واهدنا إلى صراطك المستقيم. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami mengadakan kegiatan sosialisasi magang bagi mahasiswa kami yang akan berangkat melaksanakan kegiatan magang pada tahun 2022. Ya Allah, berikan kepada kami dan kepada anak-anak kami kekuatan, pengetahuan, kekuatan fisik, dan yang lainnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan ini, ya Allah. Jadikan ini menjadi media pembelajaran bagi kami, agar kiranya ilmu yang kami peroleh dalam bangku kuliah dapat kami manfaatkan, dan kami juga dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dalam kegiatan magang ini, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Those the recitation of the prayer by Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan MH. We thank you. May God make this rewarding event for all of us, and the event will run smoothly and conducive. All right, distinguished guests, ladies and gentlemen, let us move on to the next agenda, which is discussion forum, and will be guided by Ibu Dr. Kamila SEK MSI CA. Allow me to welcome our speaker. The speaker today is Ibu Dr. Kamila SEK MSI, which is an extraordinary, amazing woman is our today's speaker. And now please join me in welcoming her with a round of applause. Tepuk tangannya untuk Ibu Dr. Kamila. All right, distinguished lecturers and students, I'm Haidar. I will moderate the session today. Before we go straight to the session, I will give you some brief information. Adapun acara sosialisasi magang terdiri dari beberapa rangkaian penjelasan terkait skema dan aturan yang ada pada saat pelaksanaan magang nantinya, mungkin dimulai dengan penjelasan apa saja persyaratan mahasiswa-mahasiswi semester 5 untuk bisa melaksanakan magang. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan skema praktik kerja lapangan yang terbagi menjadi skema magang internasional, institusional, dan reguler. Adapun skema magang nantinya untuk mengaplikasikan kompetensi di dunia kerja, menggali pengalaman, bersosialisasi dengan lingkungan kerja, dan menambah wawasan baru bagi mahasiswa-mahasiswi prodi di kalangan FEBI UIN Sumatera Utara. Okay, dear audience, for your information, later if you have any question for our speaker, you can just write down your question in the chat column, or you can ask her directly.
And don't forget to unmute your microphone before asking. Adapun yang ingin bertanya nanti bisa menuliskan pertanyaannya di chat column, di kolom chat, ataupun bisa bertanya langsung dengan Ibu Dr. Kamila. Begitu. Oke, to Ibu Dr. Kamila SE, AKMSICA, please time is yours. Thank you so much, Miss Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. The Honorable the Dean of Faculty and Vice Dean of Islamic Economic Business Faculty, the Honorable the Head of Research Center and State of Islamic University of North Sumatra, Dr. Muhammad Irwad Fadli Nasution, candidate. Thanks so much, all the audience, sir and madam. Let me introduce myself. I'm Kamila. I will present it about socialization of our internship in our faculty. There is a pantun for our in this moment. Buah kedondong, buah mangga, dibeli kakak di pasar sentral. Magang Febi kali ini memang luar biasa, karena kali ini Febi go internasional. Insya Allah.